Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana merubah kelas dari format topik ke aktivitas tunggal yang khusus digunakan untuk asesmen akhir semester atau ujian akhir semester. Nah, sebelumnya, pada video sebelumnya, kita sudah berhasil mengimport soal. Kita sudah memiliki sebanyak 37 ya soal pada semester 1 ini. Langkah selanjutnya adalah kita harus rubah dari kelas ini dari format topik ke format aktivitas tunggal yang khusus digunakan untuk asesmen akhir tahun atau asesmen akhir semester. Caranya saya dari awal klik menu kursusku dulu untuk melihat daftar mata pelajaran yang sudah diatur di disetting oleh admin sesuai jadwal, di mana di sini ada satu kelas yang kita ajar di matematika, mata pelajaran matematika kelas 10A. Silakan masuk. Kemudian tadi kita cek kembali di bank soal, kita sudah ada di kategori semester 1 ya, sudah ada 37 soal. Nah, sekarang kelas ini yang format topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, kita akan rubah menjadi format aktivitas tunggal khusus untuk ujian. Caranya klik menu setelan, kemudian di paling bawah ya, di paling bawah di bagian format khusus di sini pilih format aktivitas tunggal. Jadi dari format topik kita rubah ke format aktivitas tunggal seperti ini, maka akan muncul jenis aktivitas. Untuk jenis aktivitasnya kita rubah menjadi kuis. Jadi kelas ini kita akan jadikan untuk asesmen akhir semester atau untuk kuis. Setelah diatur jenisnya, di paling bawah kita simpan dan tampilkan. Maka secara otomatis jika kelas tersebut baru saja kita rubah dari format topik ke format tunggal, maka secara otomatis kita diminta untuk mengisi nama aktivitasnya atau nama kuisnya atau nama ujiannya. Dalam hal ini nama ujiannya adalah asesmen akhir tahun atau asesmen akhir semester. Kemudian untuk deskripsinya ini kita bisa isi dengan tata tertib ujian. Selain tata tertib ujian, kolom deskripsi ini juga bisa kita isi dengan ketentuan-ketentuan, misalnya jenis soal, ya seperti ini. Saya copy paste dari beberapa contoh. Ya. Jenis soalnya, misalnya soalnya adalah pilihan ganda, waktu pengerjaannya 45 menit, kemudian setelah ujian selesai harus klik submit dan seterusnya. Ini intinya deskripsi ini diisi dengan ketentuan yang perlu kita sampaikan ke peserta pada saat melaksanakan ujian. Selanjutnya di paling bawah di bagian waktu pengerjaan ini kita harus atur ujiannya atau kuisnya dimulai kapan,
Ini tentunya kita harus lihat jadwal ujian akhir semester. Saya contohkan di sini, ujian hanya bisa dilakukan pada tanggal 13 November jam 5.00 mungkin ya, sampai dengan akan ditutup pada tanggal 13 November juga jam 6.00 atau jam 6.30. Jadi hanya bisa diakses pada tanggal 13 November jam 5 sampai dengan jam 6.30. Lewat dari itu ujiannya akan tertutup atau tidak bisa diakses. Waktu pengerjaannya, centang aktifkan. Soal ini dapat dikerjakan selama 45 menit. Jadi di sini adalah kapan bisa dibuka dan ini waktu pengerjaannya. Jadi kalau dibuka jam 6 tepat, masih bisa dikerjakan sampai dengan 45 menit berikutnya. Kalau dibuka jam 6.20 masih bisa. Paling lambat adalah jam 6.30. Kuis ini bisa dibuka dan waktu pengerjaannya adalah 45 menit. Selanjutnya di bagian perilaku soal ya. Di sini secara otomatis akan jenisnya adalah umpan balik yang ditangguhkan. Nah, di sini harus dipastikan bahwa jenisnya adalah umpan balik yang ditangguhkan. Jika belum, maka harus dirubah menjadi umpan balik yang ditangguhkan. Di beberapa kelas, ini masih bisa dirubah. Kebetulan di sini sudah dikunci secara otomatis oleh admin bahwa jenisnya harus umpan balik yang ditangguhkan. Kemudian di bagian tata letak itu setiap soal ya, ini kita biarkan aja. Kemudian di bagian tampilan ya, nanti di sini bisa juga dimunculkan untuk siswa yang ujian nanti akan muncul fotonya dalam ukuran gambar besar. Di bagian opsi review ini kalau ingin nilainya dimunculkan ini bisa dicentang. Tapi jika nilai tidak dimunculkan maka semua dihilangkan centangnya. Ini secara otomatis sudah diatur oleh sistem. Kemudian di bagian pembatasan tambahan pada pengerjaan kuis, jika ingin kuis ini dikunci agar tidak semua bisa buka, dikasih token istilahnya, maka bisa diisi. Misalnya tokennya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi nanti pada saat ujian, siswa harus memasukkan passwordnya. Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4. Kalau ingin tanpa menggunakan token atau tanpa menggunakan password juga tidak masalah. Nah, kemudian di paling bawah, keamanan peramban web. Ini harus diatur ke sembulan layar penuh dengan beberapa keamanan JavaScript. Ini perlu diatur agar siswa nanti pada saat ujian tidak bisa copy paste. Jadi copy paste-nya akan diblokir sama sistem. Tidak boleh print screen, tidak boleh klik kanan, itu semua akan di-disable oleh sistem. Jadi ini untuk keamanan pada saat mengerjakan kuis. Sekali lagi, kalau kita isi kata kunci, maka pada saat ujian nanti akan diminta. Kemudian di bagian keamanan, pilih sembulan layar penuh dengan beberapa JavaScript. Terakhir, hanya ini yang penting untuk diatur untuk keamanan saat pelaksanaan ujian. Yang pertama yang perlu diatur adalah nama aktivitasnya, kemudian tata tertib ujian, waktu pengerjaan, kemudian perilaku soal, ini harus umpan balik yang ditangguhkan, dan terakhir adalah
keamanan saat mengerjakan ujian atau melaksanakan ujian. Jika sudah, klik simpan dan tampilkan. Maka secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan nanti di siswa. Akan muncul tata tertibnya, kemudian di sini masih muncul tambahkan soal karena ini kita login sebagai guru dan belum ada soal yang kita pilih. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menambahkan soal yang akan kita munculkan di siswa dengan cara klik tambahkan soal. Kemudian di pojok kanan bawah di bagian tambah, di sini ada 3 pilihan, soal baru, dari bank soal, dan soal acak. Soal baru itu kita pilih jika ingin menambahkan soal satu-satu. Kemudian dari bank soal kita pilih jika kita ingin mengambil soal di bank soal dan tampilannya statis. Artinya soal yang akan muncul di siswa nanti adalah soal yang kita pilih dan semua soal akan tampil di semua siswa. Jadi soal antara siswa A dengan siswa B itu sama. Jika kita ingin mengacak, maka pilih opsi yang ketiga yaitu soal acak. Artinya jika kita memilih 5 soal dari 37 soal yang kita punya, maka sistem akan memilih 5 dari 37 dan kemungkinan besar soal yang muncul di siswa satu dengan siswa yang lainnya akan berbeda-beda. Kita akan coba menggunakan soal acak. Kemudian di soal acak, saya ulang, di soal acak ini kita pilih kategorinya dulu. Nah, kita pilih kategori soal semester 1 karena ini kita akan membuat soal yang ada di semester 1 di mana soal ini ada 37. Klik terapkan filter, artinya setelah memilih kategorinya soal semester 1, kemudian klik terapkan filter sehingga semua soal yang ada di semester 1 akan dimunculkan. Nah, di sini ada 37 soal yang muncul. Nah, yang perlu kita atur adalah dari 37 soal ini berapa soal yang akan kita munculkan di siswa. Nah, jumlah soal acak yang akan muncul di siswa adalah 10. Artinya sistem yang akan memilih 10 soal dari 37 soal yang ada. Nah, semisalnya kalau kita ingin munculkan 5 saja di siswa, berarti nanti sistem yang akan mengacak ada 5 soal yang akan dimunculkan di siswa dari 37 soal yang tersedia. Kalau sudah, klik tambahkan soal acak. Nah, di sini bisa kita lihat soal 1, soal 2, soal 3 sampai dengan soal yang ke-5. Nah, total nilainya di sini harus sama ya, nilai maksimum 100. Di sini total nilainya 5. Maka harus kita rubah nilainya masing-masing soal. Ya, klik tanda pensil, kemudian 5 soal untuk bisa 100 berarti per soal nilainya adalah 20. Enter untuk merubah sampai nilai akhirnya adalah 100.
20. Nah, seperti ini. Ada 5 soal ya yang akan muncul di siswa. Jika sudah nilai maksimum muncul sama dengan total nilai, maka kita bisa simpan ya untuk memastikan semua perubahan tersimpan. Oke, untuk melihat tampilannya atau mereview ya, kita kembali ke aktivitas di bagian kuis. Sekali lagi masuk ke aktivitas kuis ya. Kemudian kita bisa lihat di sini dari tambah soal berubah menjadi pratinjau kuis. Ini karena tampilan di guru. Kalau di siswa nanti start ujian. Untuk melihat tampilannya di siswa ya, klik pratinjau kuis, kemudian mulai mengerjakan. Maka secara otomatis nanti tampilannya akan seperti ini. Siswa bisa mengerjakan soal, misalnya ini adalah jawabannya B. Klik halaman selanjutnya. Di sini akan muncul foto siswa yang sedang mengerjakan ujian nantinya. Ya. Nah, nanti jika sudah selesai mengerjakan, ya, ini saya centang dulu jawab apa adanya. Selesaikan kuis ya. Begitu selesaikan kuis akan muncul rangkuman pengerjaan kuis, bisa dicek mana yang sudah dijawab dan mana yang belum terjawab. Jika ada yang keliru bisa dikerjakan kembali, tapi jika sudah benar semua harus kita mengklik kirim dan selesai. Nah, karena tadi nilai tidak kita munculkan, maka akan muncul review pilihan apa saja yang kita pilih di setiap soal. Nah, di sini siswa tidak akan bisa melihat nilainya, hanya bisa melihat apa yang sudah dijawab. Jika sudah selesaikan review, maka di sini tidak akan muncul nilainya, kecuali tadi kita akan atur supaya bisa melihat nilainya. Oke, sampai di sini bagaimana mengatur kelas dari format topik ke aktivitas tunggal dan menambahkan kuis. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.